selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelasnya Miss Glo. Karena hari ini kita akan belajar matematika tema 4 subtema 1. Jadi, sudah siap? Kalau gitu, let's go. Hari ini kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar, di mana nanti kita mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Pengertian ruas garis. Titik A dan B serta semua titik-titik di antara A dan B membentuk sebuah ruas garis. Nah, titik sendiri dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya sebagai ujung sebuah pensil yang runcing, ujung paku, ujung jarum, nokta yang menggambarkan kota pada peta. Itu biasanya menjadi ide tentang titik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, suatu titik dalam geometri tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu tidak memiliki panjang atau lebar. Titik menunjukkan suatu posisi, tempat atau letak tertentu dari suatu objek. Dengan kata lain, suatu titik hanya ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau besaran, sehingga dikatakan suatu titik tidak berdimensi. Suatu titik biasanya digambarkan dengan menggunakan nokta seperti ini ya. Nah, suatu titik dapat diberi nama dengan menggunakan huruf besar atau kapital. Jadi titik ini kita beri nama ya, titik A. Kemudian ada lagi titik B. Nah, jadi ruas garis itu seperti apa, Miss? Ruas garis itu adalah titik-titik ini. Titik-titik dari titik A ke titik B menjadi sebuah garis. Nah, garis sendiri merupakan suatu himpunan titik-titik. Yang ini tadi, titik-titik dari titik A ke titik B yang sangat banyak ya titik-titiknya, terus menjadi sebuah garis. Dengan kata lain, suatu garis penuh dengan titik-titik. Suatu garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya dan tidak mempunyai tebal atau tipis. Nah, dengan kata lain, ruas garis AB adalah garis lurus yang dibatasi oleh titik-titik A dan titik B. Nah, ruas garis mempunyai ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Ruas garis AB biasanya ditulis AB dengan ada garis di atasnya atau AB saja. Lanjut, contoh bangun datar. Ayo kita main tebak-tebakan ya. Ada yang tahu ini bangun datar apa? Wah, keren. Ya, ini persegi panjang. Kemudian yang ini, ada yang tahu enggak? Iya, segitiga. Lanjut ya. Ini bangun datar apa? Benar lagi, ini persegi. Lagi ya. Ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini jajar genjang. Mau lagi? Nih, Miss Glo kasih. Ada yang tahu? Iya, belah ketupat. Lagi ya. Nih, ada yang tahu bangun datar ini bangun datar apa? Wah, good. Trapesium. Terakhir. Bangun datar apa nih yang biasanya suka dimainin di lapangan pas lagi angin? Iya bener, layang-layang. Lanjut ya. Ada lagi bangun datar ini. Ini namanya segi 5. Ini iya segi 6. Yang ini segi berapa? Segi 7, segi 8,
dan segi 10. Wah, keren. Anak-anak sudah mulai pintar. Dan terakhir, iya, lingkaran. Pemberian nama pada bangun datar. Perhatikan. Ada sebuah persegi panjang. Kita beri nama ya. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Jika digabungkan titik-titik tadi menjadi ruas garis, maka kita mendapatkan persegi panjang A, B, C, D. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tapi tidak benar jika anak-anak menulisnya seperti ini. Karena jika diurutkan, titik A ke titik B ke titik C ke titik D tidak menjadi sebuah bangun datar. Tapi Miss, mau pakai nama lain nggak? Mau pakai A, B, C, D? Bisa nggak? Oh, jelas bisa. Mau pakai apa? RSUT? Bisa. Tapi berurutan ya, seperti pada gambar 2 ini. Oke? Good. Ruas garis pada bangun datar. Lihat kembali. Ada persegi A, B, C, D. Nah, persegi panjang A, B, C, D dibatasi oleh 4 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, dan ruas garis DA. Oh, ini segitiga. Kalau segitiga ini gimana? Iya, sama seperti persegi panjang tadi. Segitiga KLM dibatasi oleh 3 ruas garis, yaitu garis KL, LM, dan MK. Nah, ruas garis yang membatasi bangun datar dinamakan sisi. Perhatikan ya. Jadi, sisi-sisi persegi panjang ABCD pada gambar di atas yaitu sisi AB, sisi BC, DC, dan DA. Nah, sebutkan ruas garis atau sisi yang membatasi bangun datar berikut. Seperti tadi ya. Sisi persegi RSTU di samping adalah ruas garis RS, ruas garis ST, ruas garis TU, dan terakhir ruas garis UR. Nah, untuk selanjutnya sisi-sisi RSUT cukup ditulis RS, ST, TU, UR. Nah, kalau trapesium sama seperti tadi ya, sisi trapesium VWXY di samping ditulisnya seperti ruas garis VW, ruas garis WX, ruas garis XY, dan terakhir ruas garis YV. Ditulisnya cukup seperti ini. Lanjut. Nah, kalau lingkaran mempunyai satu sisi. Pada lingkaran, sisinya merupakan garis lengkung. Nah, kalau elips mempunyai suatu sisi. Pada elips, sisinya berupa garis lengkung juga. Sudut pada bidang datar. Ini ya, pertemuan AB dengan BC menjadikan sudut A, B, C. Begitu juga sebaliknya. Pertemuan sisi AC dengan BC jadinya sudut BCA. Nah, ini kan. Nah, sama seperti ini juga. Pertemuan sisi CA dan AB membentuk sudut CAB. Pertemuan dua sisi yang berbeda pada bangun datar akan membentuk sudut bangun datar tersebut.
Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Seperti itu ya. Lanjut. Perhatikan segitiga ini ya. Nah, segitiga ABC mempunyai 3 sudut, yaitu sudut ABC, ya, ABC, BCA, dan CAB. Sudut ABC dapat juga ditulis sebagai sudut CBA. B yang di tengah disebut titik sudut. Sudut BCA dapat juga ditulis sebagai sudut ACB karena C yang di tengah yang disebut titik sudutnya. Begitu juga dengan sudut CAB dapat ditulis sebagai sudut BAC karena A yang di tengah disebut titik sudut. Nah, ada segitiga KLM nih. Banyak sudut segitiga KLM ada 3. Mari kita buktikan. KLM, pertemuan sisi KL dengan LM membentuk sudut KLM. Pertemuan sisi LM dan MK membentuk sudut LMK. Pertemuan M dan K, sisi MK dengan sisi KL membentuk sudut MKL. Jadi terbukti ya, banyak titik sudut segitiga KLM ada 3. Kalau ini persegi panjang, bagaimana? Banyak sudutnya? Pasti ada 4. Ada titik sudut BAD, ADC, DCB, dan CBA ada 4. Oke, sekian pelajaran hari ini. Kiranya bermanfaat buat anak-anak ya. Terus belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you. Bye-bye.